Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di subuh hari yang berkah ini, di subuh yang ketiga dari bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Kita semua masih lagi dalam keadaan sehat walafiat. Yang kita berdoa semoga sehat ini dikekalkan Allah, dijauhkan dari penyakit dan mara bahaya, sehingga dengan nikmat sehat ini puasa kita lancar dan Allah takdirkan Ramadan tahun ini bisa kita selesaikan dan kita mendulang pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersyukur dengan rezeki pertemuan kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Dengan bertemu Ramadan berarti doa kita selama ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita berdoa sejak masuk bulan Rajab, ittiba'an bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut apa yang diajarkan Nabi. Seperti yang disampaikan oleh sahabat, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab faqala, Nabi kalau masuk bulan Rajab Nabi berdoa, dan kita juga baca doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ada kalimat ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Dan doa itu biiznillah kita yang hadir di sini dan semua umat Nabi Muhammad yang bertemu Ramadan tahun ini berarti doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bertemu dengan Ramadan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi kita sebut rezeki. Ya, pertemuan dengan Ramadan ini nikmat yang besar. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ini seorang ulama hadis, juga seorang pengasas salah satu mazhab, yaitu mazhab Hambali. Punya satu karya Musnad Imam Ahmad. Ini karyanya yang paling terkenal. Magnum opusnya beliau itu Musnad ini, Musnad Imam Ahmad. Jadi di dalam Musnad Imam Ahmad ini ada satu riwayat. Dalam riwayat itu diceritakan ada 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkawan akrab. Bahasa muda hari ini apa itu? Besti. Ya mungkin ya. Bahasa budak hari ini mungkin jalan bareng, makan bareng, pergi bareng, ya berkawan akrab 3 orang ini. Sampai suatu hari datang panggilan berjihad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga-tiga sahabat itu menjawab seruan jihad tersebut. Berangkat mereka ke medan perang. Dan qaddarallah 2 dari 3 orang sahabat itu ditakdirkan Allah mati syahid. Mati syahid. Manakala yang satunya lagi itu diberikan Allah keizinan hidup beberapa tahun setelahnya dan akhirnya juga meninggal, tapi meninggalnya justru di atas pembaringan. Jadi meninggalnya di atas kasur yang terakhir itu, yang 1 orang itu. Dah meninggal semua 3 orang itu. Lalu riwayat itu bersambung, ada seorang sahabat Nabi yang lain, yang sahabat ini juga merupakan sahabat kepada 3 sahabat yang sudah wafat tadi itu. Satu malam sahabat ini dalam tidurnya dia bermimpi. Dan dalam mimpinya itu dia melihat bahwa sahabat yang meninggal di atas kasur justru lebih dulu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu dibandingkan 2 orang sahabat yang wafat di medan perang, yang mati syahid itu. Sehingga ketika bangun kaget dia itu, heran, penasaran, ngapa sahabat yang justru meninggalnya di atas kasur itu lebih dulu dimasukkan oleh Allah
dari mereka yang mati syahid di jalan Allah. Sedangkan dia tahu bahwa mati syahid istimewa. Keutamaan mati syahid banyak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal dalam riwayat itu dikatakan orang yang mati syahid, darah yang menetes, keringat, luka dan semua yang dia dapatkan ketika berperang di jalan Allah nanti di akhirat itu diganti oleh Allah dengan wewangian, minyak yang kemudian harum badannya itu melebihi rihul misk. Dalam hadis banyak istilah rihul misk, ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, saya lihat itu sering dimaknakan minyak kasturi, ya, di akhirat. Di dunia ini ada itu sebutan misk itu, ya, rihul misk. Kalau Bapak Ibu ada yang berangkat haji atau umrah, itu coba tanya di pelataran-pelataran itu, ya, yang banyak jual-jual minyak itu, yang di ruko-rukonya itu, tanya misk. Itu kalau yang betul-betul ori, bukan yang KW1, KW2, KW3, bukan, ya. Yang ori itu bisa sampai 2.000, 3.000 real untuk 50 ml itu, ya. Berarti berapa itu? Hampir 10 juta ke pucuk, ya, yang ori itu. Ini kalau ada kawan atau tetangga balik bagi-bagi minyak, kasturi katanya. Tanya dulu berapa real. Aman katanya 10 real, KW 100 itu berarti, ya. Itu dunia itu, karena memang misk yang ori itu saya dengar campuran dari salah satu keringat hewan yang jarang ditemukan. Allah alam bisawab, yang ada di Arab itu. Nah, ini di akhirat yang pasti jauh lebih dari apa yang ada di dunia. Itu satu, ya, keutamaan berjihad. Dalam riwayat yang lain yang juga sahih, orang yang mati syahid, kata Nabi, ini yang mati syahidnya mati syahid berperang di jalan Allah nian, ya, kan nanti ada turunan mati syahid itu. Orang mati tenggelam, orang mati karena wabah, itu kan juga disebut syahid. Tapi yang keutamaan syahid yang disebut Nabi ini yang mati syahid berperang melawan orang kufar di jalan Allah. Kata Nabi, di akhirat itu sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala 72 bidadari. Ya, mati syahid ini, ya. Berijo kamu nak mati syahid di mana sudah ini, ya. Ya, mungkin ke Palestina, Ustaz, ya. Baik. Ibu-ibu jangan marah, Bu, ya. Nanti wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Di sana enggak ada lagi cemburu, enggak ada lagi dendam, enggak ada lagi, ya. Sudah dicabut oleh Allah. Dunia baik kamu tuh cemburu itu, ya. Baik. Itu keutamaan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat ini heran, kaget dia. Ngapo sahabat yang meninggalnya di atas kasur itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dua orang yang mati syahid. Akhirnya karena tidak bisa nahan penasaran itu, pagi harinya datang dia temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nanya dengan Nabi, Rasul, tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpiku aku melihat ini yang tadi kita ceritakan. Bagaimana bisa ya Rasulullah sahabat yang meninggal di pembaringan justru diawalkan oleh Allah masuk surga dibandingkan yang mati syahid di jalan Allah? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, betul sahabat, mati syahid istimewa. Tapi ketahuilah, kata Nabi, sahabatmu yang meninggal belakangan itu, yang meninggalnya di atas kasur itu, bukankah dia masih bisa sholat ini, sholat itu, sholat ini, sholat itu, yang tak bisa lagi dilakukan oleh dua orang sahabatmu yang duluan meninggal? Bukankah, kata Nabi, dia bertemu Ramadan? Jelas kalimat dalam Musnad Imam Ahmad itu, ada kalimat, bukankah dia bertemu Ramadan? Lalu dia puasa di dalamnya, qiyam di dalamnya, tilawah di dalamnya, infak, sedekah di dalamnya, yang tak bisa lagi dilakukan oleh sahabat-sahabatnya yang duluan meninggal. Lalu riwayat itu diakhiri dengan sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Fa walladzi nafsi biyadi," demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, layak memang yang meninggal di atas kasur lebih dulu masuk surga dibandingkan yang mati syahid. Selayak dan sejauh langit dengan bumi. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu maksud saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bertemu dengan Ramadan ini rezeki, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal, ya, karena itu apa yang bakal kita buat selama bulan suci Ramadan tahun ini. Nah, kita tentu berdoa, berharap, ya, minta dengan Allah, mudah-mudahan Ramadan ini selalu, tiap kali nak bertemu Ramadan selalu berdoa dengan doa itu.
Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik yang pernah kita temui. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ini juga ulama pada waktunya ya, punya karya yang juga istimewa. Nama karyanya itu Lataiful Ma'arif. Nama imamnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Punya kitab Lataiful Ma'arif. Dalam kitab beliau itu, ketika membahas tentang bulan suci Ramadan, beliau mengatakan, inna min asbabi mudha'afatil ujuri thalatha. Sesungguhnya di antara sebab dilipat gandakan pahala orang yang beribadah itu ada tiga. Ada tiga sebab, kata Imam Ibnu Rajab. Yang orang kalau ibadah bersamaan dengan salah satu sebab ini, maka pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Nah, kan lemak ini ya, ibadahnya sama, macam biasa sebetulnya, tapi mungkin karena bertemu dengan salah satu dari tiga sebab ini, itu nilai pahalanya yang dilipat gandakan oleh Allah. Ya, kapan lagi kan? Cocok ini dengan orang Palembang. Kalau kita di kuliner itu kan, kalau kita nih nak besar, nak murah, nak banyak. Ya tiga itu ya. Itu kalau kuliner ya. Tapi ini masalah ibadah. Ibadahnya sama, tapi karena bersamaan dengan sebab dilipat gandakan pahala, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Apa tiga sebab yang dimaksud? Kata Imam Ibnu Rajab, yang pertama sababul makan, ya kemuliaan tempat. Tempat di mana orang melakukan ibadah. Orang yang ibadah itu kalau tempatnya Allah muliakan, nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama sepakat, contoh paling hebat tentang kemuliaan tempat ini tak ada yang mengalahi dua tanah suci, Makkah dengan Madinah, ya. Karena itu ibadah di dua tanah suci itu tak sama dengan ibadah di tempat-tempat yang lain. Contoh, misalnya dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah mengatakan, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu minal masajid illal masjidal haram. Salat di masjidku ini, kata Nabi, masjid yang mana itu? Nabawi, yang di kota Madinah Al-Munawwarah, satu kali salat di situ 1000 kali lebih baik dibandingkan solat-solat di tempat yang lain, masjid-masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Ya, mengapa dikecualikan Masjidil Haram? Dalam riwayat yang lain Nabi pernah mengatakan juga, wasolatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwah. Solat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lebih baik dibandingkan solat-solat di tempat yang lain, ya, macam ini ya. Ini kan kalau di sana baru nak jam berapa? Jam 2, ya, masih tengah malam di situ, masih dini hari. Kaget mereka subuh, yang subuh di Nabawi 1000 kali lebih baik dibandingkan subuh kita yang tadi kita buat, yang di Nabawi. Yang di Al-Haram, yang di dalamnya ada Ka'bah itu 100.000 kali lebih baik dibandingkan sholat subuh yang tadi kita lakukan. Mengapa tak sama nilai ibadahnya? Karena Allah memuliakan tempat di mana ibadah itu dibuat. Kata para ulama waktu mensyarah hadis ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun nyebut tentang solat, tapi bukan solat saja, semua ibadah. Kita zikir di pelataran haram misalnya, kan lagi ramai itu Pak ya. Saya terakhir berangkat tengah Februari kemarin, itu akhir Rajab, itulah kredit itu di situ ya. Cobalah ramai betul, dan puncaknya pasti Ramadan. Tidak mungkin nyepi nak ke Ramadan, justru makin ramai ya. Nanti biasanya akan menyepi itu di Syawal. Ya, orang lah banyak balik, nanti meramai lagi setelah Syawal, tutup umroh bulan haji. Kita zikir di situ, subhanallah, subhanallah, subhanallah di pelataran itu. Itu subhanallahnya 100.000 kali lebih baik dibandingkan subhanallah kita tadi di Nurul Hidayah ini ya. Ngapa Ustaz macam ada perbedaan? Karena Allah memuliakan tempat di mana orang beribadah itu. Semuanya infak, sedekah ya. Dua tanah suci Makkah dengan Madinah. Yang kedua, sebab dilipat gandakan pahala orang yang beribadah, kata Imam Ibnu Rajab, sababul amil, kemuliaan orang yang melakukan ibadah itu. Nah, yang nomor 2 ini, kata beliau, ini khusus untuk sahabat-sahabat
Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hidup sezaman dengan Nabi, yang tengok wajah Nabi, yang peluk Nabi, yang cium tangan Nabi, yang berjihad dengan Nabi. Sehingga satu waktu Nabi pernah mengatakan untuk memuliakan sahabat-sahabat itu. Apa kata beliau? Lau anna ahadakum, sekiranya di antara kalian, itu kalian di situ maksudnya yang hidup sesudah generasi sahabat, termasuk kita yang terbentang 15 abad dengan mereka itu. Anfaqa mithla jabali Uhudin zahaba, berinfak sebesar gunung Uhud. Besar gunung Uhud itu Bapak Ibu ya. Kalau yang sudah ke sana, City Tour Madinah itu datang ke Jabal Uhud, besar. Berinfak sebesar gunung Uhud semuanya emas. Ma adraka mudda ahadihim, itu tak bisa nyamoi sedekah walaupun segenggaman tangan dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bayangkan itu, segenggaman tangan mereka masih lebih mulia dibandingkan sebesar gunung Uhud yang kita infakkan. Dalam riwayat yang lain, wala nasifahum, walaupun separuh genggaman tangan mereka, wala nusaifahum, walaupun seperempat genggaman tangan mereka. Ngapa tak sama? Karena Allah memuliakan generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, lihat Bapak Ibu, dua sebab pertama ini mahdud, terbatas. Ya, kemuliaan tempat. Mungkin kita kalau ditanya nyawabnya sama sebetulnya. Galak ada kita dipanggil oleh Allah. Galak ada dipanggil oleh Allah, Bu. Panggil apa dulu Ustaz ini? Iya, ada dua panggilan Allah ini ya. Panggilan ke sisinya, belum dulu Ustaz gitu ya. Panggilan ke rumahnya maksudnya ini ya. Mungkin kita nyawab galak galau. Ya, agak aneh kalau ada umat Nabi Muhammad ditanya galak ada ke tanah suci. Aida galak, kaget we. Ya kaget we misalnya aida usalah. Jarang jawaban begitu, pasti galak. Tapi kita dapatkan kenyataan bahwa tak semua umat Nabi Muhammad itu ketika mereka hidup sampai mereka meninggal terinjak kaki ke tanah suci Makkah dengan Madinah, terbatas. Mungkin karena uang, mungkin karena kesehatan, mungkin uang ada badan sehat tapi regulasinya tak mendukung, ya. Sebab yang kedua terbatas untuk sahabat-sahabat Nabi. Nah, kata Imam Ibnu Rajab, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Kasih dan sayang dengan umat Nabi Muhammad ini memberikan sebab yang ketiga. Apa sebab yang ketiga ini? Kata beliau, sababuz zaman. Ya, sababu az-zaman, kemuliaan waktu. Ya. Waktu ini jamaah yang dimuliakan Allah, siapapun dia. Nak dia ada duit, tak ada duit, nak tinggal di manapun dia. Nak di Arab, bukan di Arab. Kalau di Indonesia, nak di Jawa, nak di Sumatera, nak di mana baik. Selagi ibadahnya itu di waktu yang Allah muliakan, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama ini sepakat, waktu-waktu yang paling mulia yang pernah kita lalui dalam hari setahun itu adalah waktu yang ada di bulan suci Ramadan ini. Ya. Karena itu ketika Rabu Maghrib kemarin, ya 3 hari yang lalu, sidang isbat sudah memutuskan bahwa hilal Ramadan sudah kelihatan, sudah melewati batasan standar minimal, maka dimensi waktunya jadi berubah. Ya, masuk 1 Ramadan, maka detik demi detiknya, menit demi menitnya, siangnya malamnya jadi mulia. Kalau di luar Ramadan, kita mungkin nak tunggu malam yang mulia itu malam 1 Rajab. Karena pernah disebut oleh Nabi, istimewa memang ya. Malamnya tapi ya, malam 1 Rajab, bukan puasa 1, 2, 3 Rajabnya. Hati-hati, kadang-kadang nak masuk bulan Rajab, mulai broadcast itu masuk lagi di grup-grup WA ya. Tahunan itu. Jadi kaget tunggulah Rajab kaget ya. Masuk lagi itu WA itu ya. Besok 1 Rajab. Isinya lebih kurang begitu. Padahal kadang-kadang ada yang ngirim itu masih pertengahan Jumadil Akhir, setengah bulan lagi sebetulnya Rajab. Saking semangatnya nak mengingatkan 1 Rajab itu mungkin ya. Besok 1 Rajab, siapa yang puasa 1, 2, 3 Rajab, maka pahala seperti puasa 700 tahun. Aduh itu ya hadis-hadis begitu. Ini biasanya hadis yang ini, hadisnya hadis maudhu namanya itu ya, hadis palsu. Kalau kata para ulama, saking palsunya hadis itu, di kumpulan hadis palsu pun tak ganti hadis itu ya, saking palsunya mungkin ya. Nah, malamnya itu memang malam mulia disebut oleh Nabi, malam 1 Rajab. Kalau di luar Ramadan, mungkin kita nak tunggu malam nisfu Sya'ban. Ini malam-malam mulia yang pernah disebut Nabi ya. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban. Mungkin kita nak tunggu malam Idul Fitri, malam Idul Adha yang juga digandengkan dengan malam yang sebelumnya, malam-malam mulia. Dan yang pekanan, malam
Jumat. Tapi kalau masuk bulan Ramadan ini, maka mulai hari Rabu maghrib kemarin sampailah nanti 1 bulan penuh, bisa 29, bisa 30 hari, semua waktunya jadi mulia. Nah, karena itu ibadah kita di bulan Ramadan ini, itulah yang nanti pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih. Ini datang hadis yang lain ya. Nabi SAW pernah memberikan bocorannya. Kata beliau apa? Man tatawwa'a fihi, siapa yang buat satu ibadah sunnah ini ya, ibadah sunnah, macam salat sunnah, ya, infak dan sebagainya, bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Satu ibadah sunnah itu macam satu ibadah wajib di bulan yang lain. Wa man adda fihi faridah, siapa yang buat satu ibadah fardu, satu ibadah wajib, macam kita subuh tadi itu fardu, wajib hukumnya. Kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Itu diganjar oleh Allah sekali subuh kita tadi itu macam 70 kali subuh di bulan yang lain. Ngapa tak sama? Karena Allah memuliakan waktu subuhnya itu dilakukan, yaitu subuh di bulan suci Ramadan. Ya. Nah, di dalam hadis yang lain, misalnya satu saat, ini bukan sholat saja, semua. Satu waktu datang sahabat kepada Nabi, bertanya, Nabi, ayu sadaqati afdal? Nabi, sedekah apa yang paling utama? Apa jawaban Nabi SAW? Sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang kau keluarkan di bulan suci Ramadan. Ya. Apa lagi ini untuk ibadah khusus yang disebut oleh Nabi di bulan Ramadan? Umrah, balik lagi umrah tadi itu. Umrah yang dilakukan di bulan Ramadan. Kata Nabi dalam hadis yang sahih itu, fa inna umratan fi ramadana ta'dilu hajjatan. Kamu yang berangkat ibadah umrah di bulan Ramadan itu mendapat pahala setara dengan ibadah haji. Dalam hadis yang lain, ta'dilu hajjatan ma'i, macam berangkat haji dengan aku. Umrah di bulan Ramadan. Mengapa? Karena dilakukannya di bulan Ramadan itu. Ya. Karena itu kita lihat, kita tengok ya, umrah bulan Ramadan itu full betul ya. Kredit puncaknya umrah itu di bulan Ramadan. Padahal biayanya besar dibandingkan bulan yang lain ya. Padahal makannya berkurang. Iya ya, sahur dengan berbuka baik. Buka juga belum tentu di hotel dan seterusnya. Nah, tapi rumus ekonominya berjalan, makin banyak permintaan, makin mahal harga barang ya. Nah, karena itu, tapi orang karena tahu keutamaannya itu. Ya, karena tahu keutamaan umrah di bulan Ramadan setara dengan ibadah haji. Ya, nah karena itu ini mumpung di awal, sengaja disampaikan dalam materi kita hari ini. Baru tanggal 3 Ramadan ini ya, masih lama lagi sebetulnya. Insya Allah lah ya, 27 hari lagi gitu Lebaran. Lagi hitung Lebaran itu ya, masih lama ya. Dan diingatkan sejak hari ini masih 3 Ramadan. Sebab kita kadang-kadang khawatir ini Pak ya, Bu ya. Saya tak tahu apa Bapak Ibu merasakan atau tidak. Ya, kalau saya merasakan itu, waktu di akhir zaman ini terasa begitu cepat. Dan memang dalam hadis Nabi pernah menyebutkan itu, di antara tanda akhir zaman yang mendekat kepada kiamat kubra itu waktu yang berjalan begitu cepat. Rasanya itu berjalannya begitu cepat. Dalam hadis itu kata Nabi, hari setahun macam sebulan, hari sebulan macam seminggu. Ya, saya terutama kadang hari Jumat itu, nah tahu-tahu lah Jumat pula. Uji kita tadi dalam hati ya. Saya tak tahu Bapak Ibu merasakan atau tidak. Nah, saya khawatir kalau kita tak niat, kalau kita tidak mengikhtiarkan, tidak nuliskan apa yang nak kita buat di bulan Ramadan ini, alhamdulillah masuk Ramadan. Ya, khawatirnya nanti terkenang, nah 3 hari lagi lah nak Lebaran. Ya, tilawah belum banyak, infak sedekah belum maksimal, ya, qiyamnya belum lama dan sebagainya. Nah, karena itu saling ingat mengingatkan. Ya, ini bulan yang disebut oleh Nabi Syahrul Muwasat, bulan umatku untuk panen pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu jangan remehkan apapun kebaikan yang bisa kita buat di bulan Ramadan ini. Ya, yang sudah biasa di luar Ramadan diteruskan, yang belum pernah dibuat di luar bulan Ramadan kita buat. Ya, semua bentuk kebaikan. Kita baik dengan orang rumah, suami baik kepada istri, istri taat dengan suami, orang tua sayang dengan anak, anak hormat dengan orang tua. Oh, itu dilipat gandakan juga. Jangan dikira tak pahala. Ya, nafkah kita, Bapak Ibu ya, Bapak terutama, nafkah kita dengan uang rumah itu kan disebut oleh Nabi sebaik-baik nafkah, sebaik-baik infak. Ya.
Jadi jangan pening kalau tiap awal bulan nak ngenjuk uang rumah tuh, nah lah keluar pula duit ini untuk dia. Uji kita tadi ya. Itu sebaik-baik nafkah disebut oleh Nabi. Nah bulan Ramadan ini tambahkan. Oh senang nih ibu-ibu, betul nih Ustaz. Ya kalau bisa kita ngenjuk mungkin 5 juta misal baik ini ya. Kasihlah 10 juta Ramadan ini ya. Syahrul Muwassat, bulan kita untuk panen pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah kesempatannya. Kapan lagi ibadah yang sama, ritual yang sama, tapi nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya, nanti kalau ada yang tanya jawab boleh tentang puasa atau yang lain. Pesan yang selalu disampaikan guru-guru kita juga, bahwa mendapatkan rezeki bertemu dengan Ramadan menjadi rugi diantaranya kalau kemudian tak dapat rezeki ibadah di malam yang Allah tetapkan sebagai Lailatul Qadar. Ya, di antara keistimewaan Ramadan ini bahwa Allah jadikan salah satu malamnya Lailatul Qadar. Nanti mungkin mintalah salah satu ustadz yang mengisi di sini ya, terutama menjelang 10 hari yang terakhir untuk menyampaikan secara detail tentang Lailatul Qadar. Tapi ini saya sampaikan ringkasannya saja. Pertama, Lailatul Qadar itu rezeki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberi untuk umat Nabi yang lain. Itu satu. Yang kedua, buktinya masih bisa kita lihat tentang keutamaan Lailatul Qadar ini. Di mana buktinya? Dalam Quran itulah. Buka surah Al-Qadar, kan ketemu itu keterangannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ayat ketiganya itu. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Ini yang ngomong Allah ini. Kalau yang ngomong ustaz, kiai mungkin masih baca, kita ngeragukannya. Ya. Ini yang ngomong Allah, terbukti dalam Quran, tidak dihapuskan. Kita bisa lihat malam kemuliaan itu khair. Lebih baik ya, min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Pastian itu tadi dengan kita Palembang tadi itu ya. Ibadahnya semalam diganjar oleh Allah macam ibadah 1000 bulan. Ya. Kalau kita konversi kan baca kita hitung. Tidak apa-apa hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena memang Allah nyebutkan hitungan itu. 1000 bulan itu kalau kita konversi kepada tahun berapa dapat tahunnya itu? 83 tahun. Ya, lebih kurang 83 tahun sekian bulan. Bayangkan itu. Yang ini diberi untuk kita umat Nabi Muhammad, tidak dikasih untuk umat Nabi yang lain. Dulu pernah ada doktor kita, dosen kita jelaskan begitu ya. Mengapa sampai rezeki ini untuk umat Nabi Muhammad? Karena untuk agar umat Nabi Muhammad ini tetap unggul dibandingkan umat Nabi yang lain. Apa maksudnya? Coba tengok. Nabi Nuh alaihi salam. Ya kita tahu ya, sering mungkin dengar dalam kisah para nabi. Berapa usia Nabi Nuh? Dakwahnya 950 tahun. Mungkin usia beliau itu parak 1000 tahun ya. Oh ya, lang ketuanya Ustaz. Ya mah itulah. Mungkin tua bangko kalau gitu hari ini, bukan tua lagi itu ya. Tapi mungkin pecah uang 100 tahun gitu hari ini mungkin ya. Karena tak tahu juga. Umat Nabi Nuh berapa tahun? Macam usia nabinya, 1000 tahunan juga. Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini jarang disebut ya. Ada yang tahu berapa usia Nabi Musa? Saya pernah dengar penjelasan satu waktu usia Nabi Musa itu dekat 300 tahun. Masih tua juga itu 300 tahun. Berapa usia umat Nabi Musa? Para usia nabinya juga 300-an tahun. Nah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berapa tahun? Ya, 63 ya, 63 tahun. Ya, itu bilangan Hijriah. Kalau dibawa ke Masehi 61 itu. Maksud aku mah ini, kadang-kadang ada yang ngomong, usia aku 63 Ustaz, pecah usia Nabi meninggal. Lah lewat sebetulnya ya, kita ngitung selalu Masehi 61. Ya, berapa usia umat beliau? Macam usia nabinya juga. Nabi pernah nyebut, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia rata-rata umatku antara 60 sampai 70. Wa aqallu ma yajuzu zalik. Cuman dikit yang lebih dari itu. Nah, Brijo yang 50 ya, lah parah berarti ya. Aman aku masih lama 30-an. Ya, bukan begitu juga ya. Nah, tapi ini artinya demikian. Kalau dibandingkan usia, jauh kita dengan umat terdahulu. Kalaulah misalnya umat Nabi Nuh beriman dari awal dengan Nabi Nuh, berarti kan beriman juga dengan Tuhannya Nabi Nuh, Tuhan kita juga Allah. Walaupun tak banyak. Bilangan umat Nabi Nuh itu kan dikisahkan ketika naik bahtera pada waktu banjir bandang itu, tak sampai bilangan 100. Dakwah hari 950 tahun itu. Aman kita mungkinlah lama ditinggalkan umatnya itu ya. Nah,
tak dapat umat ini ya. Nah itu berarti imannya ratusan tahun dengan Allah. Umat Nabi Musa misalnya, kalau beriman dengan Nabi Musa dari awal, berarti imannya itu ratusan tahun kepada Allah. Nah kita yang 60 tahun ini anggap 60 belum dipotong akil balik 15 tahun, lah berkurang 45 ya. Belum lagi sadar-sadar taubatnya itulah para pensiun misalnya ya. Bukan bapak-bapak di sini ya, bapak-bapak di luar ya. Ya paling ibadah kita tuh 5 tahun misalnya, 7 tahun. Ya kalah jauh dengan umat Nabi dahulu. Nah tapi itulah Allah kasih nian dengan umat Nabi Muhammad dikasih rezeki Lailatul Qadar ini ya. Anggap 40 kali kita ketemu Ramadan ya, usia kita balik. Ya separuhnya lah ya, bertemu dengan Lailatul Qadar itu atau ibadahnya pas Lailatul Qadar. Itu kan berarti 20 kali 83 tahun. Berapa bilangan yang kita dapatkan? 1600-an tahun. Lewat usia Nabi Nuh alaihi salam tadi itu. Nah ini ya, karena itu memang cuman masalahnya satu, Lailatul Qadar ini tidak pernah disebut secara pasti oleh Rasul untuk malam tertentu setiap tahunnya. Sehingga di antara misteri besar dalam Ramadan itu adalah kapan malam yang Allah tetapkan sebagai Lailatul Qadar. Ya, karena itu mau tak mau satu-satunya jalan yang terbaik, dan ini selalu dipesankan tiap awal Ramadan oleh para guru kita, untuk menjaga semua malam Ramadan dengan ibadah. Ya, disebut malam itu sejak awal malam, maghrib, salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai waktu fajar. Jadi waktunya luas. Ya, karena itu untuk nyago tiap malam ini kan bukan mudah juga. Ayo Ustaz, ya ngomong baik lemak nyago ibadah 30 malam itu kan berat, istiqomah ini berat. Iya, nah karena itu paling tidak ibadah-ibadah minimal yang bisa kita buat. Maghribnya jago berjamaah, isaknya jago berjamaah, meloklah tarawih, ya, infaklah sebahagian, ya, setiap malam itu dengan sedekah dan sebagainya. Nanti malam-malam tertentu yang ditengarai kemungkinan sebagai malam Lailatul Qadar, ya, tambahkanlah ibadah di malam-malam tersebut. Maka insya Allah ya, kabar gembiranya saya selalu sampaikan begini, umat Nabi Muhammad ini insya Allah dapat rezeki Lailatul Qadar, ya, kecuali memang dia tak ibadah, dia tak maghrib, dia tak isya, dia tak melok tarawih, dia tak witir dan sebagainya. Selagi dijaga yang minimal itu, dapat galau kita insya Allah rezeki Lailatul Qadar. Masalahnya itu tinggal banyak sedikitnya ibadah yang kita buat di malam yang Allah tetapkan sebagai Lailatul Qadar, ya. Ini tidak saya detailkan, nanti insyaallah biasanya nanti dekat hari 10 terakhir ya. Karena nanti ada sunnah i'tikaf di situ yang juga nanti dalam hadis-hadis Nabi disebutkan Rasul itu kalau lah masuk 10 malam yang terakhir makin serius ibadah, makin ngencangkan ikat pinggang untuk berusaha mendapatkan ibadah yang terbaik, wabil khusus untuk kemudian rezeki ibadah di Lailatul Qadar. Saya rasa itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan, untuk memberi ruang kalau mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Ada? Langganan bacanya beliau nih. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Ya. Ketika kita berada di bulan Sya'ban, kita berdoa agar ketemu dengan bulan Ramadan. Dan ketika kita berada di bulan Ramadan, bolehkah kita berdoa agar ketemu dengan bulan Syawal? Dan kalau boleh, bagaimana doanya? Kemudian yang kedua, kalau kita beribadah, mana yang harus kita utamakan? Kualitas atau kuantitas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab dulu ya, biar teringat. Bolehkah kita di bulan Ramadan minta pertemukan dengan bulan Syawal? Ya, macam kita di bulan Rajab minta bertemu dengan Sya'ban, minta bertemu dengan Ramadan. Ya, kalau dijawab boleh tidaknya, boleh. Segala yang kita minta dengan Allah boleh. Ya, ya. Apalagi itu kan berarti membawa makna, ya Allah tolong pertemukan dengan Syawal, itu kan membawa maksud berarti kita habiskan Ramadan ini. Ya kan, itu kan ibadah, nikmat, rezeki yang besar, pacak menghabiskan Ramadan. Sebab ada yang berdoa, ya Allah balighna Ramadan, Allah kasih bertemu dengan Ramadan, ya. Tapi baru 1 Ramadan laju. Ya ada ya. Ya ada tetangga kami komplek meninggal kemarin 2 Ramadan. Ya, dari Rajab bertemu dengan Ramadan, 2 Ramadan laju. Ya, dah habis berarti itu kan. Jadi boleh baik Pak, boleh. Berdoa baik. Kakek masuk bulan Syawal berdoa lagi, ya Allah,
pertemukan dengan bulan Zulqa'dah. Begitu seterusnya ya. Artinya minta panjang umur kamu tuh. Cuman kamu detailkan tiap bulan gitu ya. Iya. Oh bacaannya ya. Iya. Nah, ini yang agak susah karena ada kate ya. Iya. Tapi tinggal diganti baik. Ya Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Syawal. Karena ada kata hadisnya tinggal diganti bae bulannya itu. Allahumma barik lana fi Sya'ban, fi Syawal ya. Wa ballighna Zulqa'dah gitu. Doa gitu itu ya. Iya, boleh Pak itu kan tinggal ngantinya Pak, nganti kalimatnya itu. Oke, itu satu ya. Yang kedua, Ramadan ini apa yang kita kejar atau ibadah kita ini apa yang kita kejar? Kualitas atau kuantitas ya. Kalau dari segi perintah Allah di dalam surah Al-Mulk, kan kita hafal itu, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau kalimat ahsanu amala itu maknanya tafdil, ya, yang terbaik. Artinya di sini kualitas itu sangat diutamakan dalam ibadah. Contoh misalnya salat. Salat ini kan nanti ada maratibnya, ada peringkat-peringkatnya. Yang ahsanu amala dalam salat itu kalau kita lelaki ini terutamanya, tentu adalah salat di awal waktu yang dilakukan berjamaah di rumah di antara rumah-rumah Allah. Itu ahsanu amala namanya. Tapi nanti kan tentu ada turunannya. Tidak mungkin juga kita sendiri mungkin dapat ahsanu amala tiap salat. Mungkin lagi ada gawi yang tak bisa ditinggalkan, akhirnya jamaah yang utama itu tertinggal. Masih sempat ke masjid tapi lah jamaah ketiga keempat misalnya. Ada yang ke masjid memang lah tidak sempat lagi Ustaz, akhirnya jamaah tapi di rumah. Ada yang tertinggal jamaah di masjid, tertinggal jamaah di rumah. Ya, salat dewean. Nah, itu maratibnya. Tapi ya khusus untuk bulan Ramadan ini, selain memperhatikan kualitas itu, memang kita diminta untuk ngejar kuantitas. Karena bulannya memang bulan nyenian untuk memperbanyak bilangan ibadah kita kepada Allah. Contoh apa? Baca Quran. Kan ini yang sering ditanya. Kadang-kadang kan Ramadan ini muncul grup-grup tadarus ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kadang-kadang ada suara-suara ini tuh. Apa sumbang itu. Ngapui kamu banyak-banyak baca Quran? Paham tidak artinya? Ya uji si fulan ini tadi ya. Iya. Nah, kita jangan goyah itu. Sebab kalau kita goyah kaget kita temelok. Biasanya yang ngomong itu dia tidak baca Quran biasanya ya. Iya. Dia nak berajaan. Iya, nak kuajai yang tidak baca Quran itu ya. Nah, baca baik terus. Karena nanti tetap utama baca Quran itu walaupun kita tak paham maknanya. Ya, satu hurufnya macam satu kebaikan. Satu kebaikannya dilipat gandakan 10. Itu bulan lain, bulan Ramadan tak usah dihitung lagi, biarlah Allah yang hitungnya, ya. Nah, itu. Jadi tetap kalau Ramadan ini kualitas, kuantitas kejar kalau. Ya. Kuantitas tetap dikejar juga. Nah, kualitas juga dibaguskan. Nah, itu ya. Jadi tapi kalau secara umumnya kualitas itu diutamakan dalam segi yang tadi kita sebut misalnya ya. Baik, saya rasa itu wallahu a'lamu bishawab. Oke, boleh silakan. Allahumma barik lana fi Syawal wa ballighna Zulqa'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz yang saya hormati, dari mulai saya masih SMP dulu sampai sekarang yang hampir 34 abad itu bahwa Ramadan itu dibagi 3 ya. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, yang ketiga itu minanar. Nah, tapi sekarang ada beredar di YouTube bahwa hadisnya itu palsu, tidak sahih hasilnya. Nah, bagi kami yang awam ini dan bukan ahli hadis, bagaimana kita menyikapi hal yang demikian ini? Kemudian yang kedua, hadis-hadis yang terkumpul dalam kutubus sittah, buku yang hadis yang 7 itu, ada Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Tirmidzi, itu apakah sahih semua hadis di situ? Kemudian yang ketiga, kan kita pernah mendengar misalnya hadis nomor sekian misalnya, itu yang memberi nomor itu siapa ya? Saya dengar katanya itu orientalis yang beri nomor itu. Nah, kalau orientalis apakah tidak ada intervensi dari mereka-mereka ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oh, ini agak kelas berat ini pertanyaan ini ya.
Laju pecah di mata kuliah ilmu hadis ini. Baik. Bagus Pak ya, pertanyaannya bagus. Tentang yang pertama, hadis pembagian Ramadan jadi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ini memang hadisnya diperselisihkan ya. Ada yang memasukkan kategori bahkan kepada hadis maudhu. Jadi hadis ini kalau hadis maudhu berarti kita tak boleh itu sandarkan sebagai ucapan Nabi. Itu bedanya dengan hadis sahih atau hasan atau dhaif. Hadis kalau misalnya dhaif sekalipun berarti masih kemungkinan itu ucapan Nabi. Tetapi biasanya dalam jalur transmisi orang ke orang yang meriwayatkan hadis itu kadang-kadang ada masalah sedikit pada orangnya sehingga misalnya hadisnya dhaif. Kalau dhaif masih bisa diterima untuk fadhailul a'mal, untuk motivasi beramal ya. Tapi kalau misalnya kita dapatkan ini keterangan hadisnya palsu, berarti tidak boleh disandarkan ucapan itu kepada Nabi. Itu kaidahnya. Kalau ternyata ucapan itu hadisnya maudhu, tapi bagus maknanya, tidak apa kita terima. Yang penting kita tidak boleh mengucapkan ini hadis Nabi misalnya, atau Nabi bersabda, tidak boleh. Sama macam hadis sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Itu juga diperselisihkan, tapi maknanya pas, maknanya bagus itu, ya. Nah itu, jadi itu maksud saya. Dan saya termasuk yang jarang menyampaikan hadis itu untuk menguatkan pembahagian Ramadan itu ya. Karena bagi saya begini, galau-galau hari di bulan Ramadan itu segalanya rahmat, segalanya ampunan, dan segalanya pembebasan dari neraka. Ya. Kalau misalnya kita sepakati itu hadis palsu misalnya, nanti boleh di cross check lagi ya. Kemungkinan ini gubahan ulama untuk memotivasi masyarakat atau jamaahnya pada waktunya agar semangat menjalani Ramadan. Sehingga tiap kali berganti 10 hari ada semangat baru. 10 hari pertama kita ngejar rahmat. Ya, sebab maraton ya, puasa ini maraton ibadahnya 30 hari. Sisip dikit banyak yang berguguran. Ya, hari ke seminggu banyak ya. Kalau masjid kita kan besar, ada masjid musola di luar itu. Nak masuk Ramadan sewa tenda 5 unit. Taruh depan, taruh samping, taruh kanan dan sebagainya, kiri kanan ya. Kagetlah misalnya lah seminggu macam lah berpikir pengurus itu, macam mubazir baik 5 unit ini. Iya, karena lah hilang jamaahnya itu ya. Lah banyak yang berguguran. Nah, mungkin pembagian itu untuk menyemangati. Ya, kalau misalnya disepakati hadis itu hadis palsu. Nah, saya jarang menyampaikan untuk menghindarkan perselisihan itu ya. Masih banyak hadis lain yang bisa untuk disampaikan dan lebih benar ya, atau lebih diterima oleh semua ulama. Itu satu. Yang kedua, untuk kutubus sittah itu yang disepakati ulama diterima kesahihannya itu secara berurut Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim ya. Yang kedua itu disebut sebagai kitab paling sahih setelah Al-Qur'an, sampai begitu nyebutnya ya, sehingga hampir tidak ditemukan hadis yang palsu ya. Hadis yang dhaif pun jarang, apalagi yang palsu. Ya, sebab metode Imam Bukhari itu diakui oleh semua ulama hadis, ketelitian dan kehati-hatian beliau dalam memasukkan hadis Nabi ke dalam kitab Sahih Bukhari itu. Baru nanti yang lainnya yang disebut kutubus sittah, kitab yang 6 itu ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, ya, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud. Nah, itu nanti di situ kemungkinan yang dhaif ada ya. Tapi yang dhaif ini sekali lagi kalau orang belajar ilmu hadis tidak masalah sebetulnya, terutama untuk fadhailul a'mal. Apalagi kalau maknanya sama, hadisnya banyak, sehingga itu saling menguatkan, naik derajatnya dari dhaif jadi hasan. Nah, itu kaidahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi tentang apa? Tentang penomoran hadis. Oh, penomoran hadis. Nah, penomoran hadis ini itu biasanya berurut, awalnya begitu, sesuai dengan susunan yang dikarang oleh ulama itu. Imam Bukhari misalnya, kan beliau itu mengawali dengan kitab Al-Iman, kitab per kitab. Nah, itu urutannya itu penomorannya ada sebahagian yang langsung dari beliau. Tetapi ya, dalam beberapa hal kadang-kadang murid-muridnya ini berselisih terhadap nomor hadis itu. Sehingga nanti ada menganggap karena hadis ini banyak yang mirip, Pak ya. Macam Quran, kan ada banyak ayat-ayat yang mirip, apalagi hadis. Ya, Nabi misalnya nyampaikan hadis nih, yang dengar ada 100 sahabat. Ya, kadang-kadang Nabi itu nyampaikan yang ditangkap oleh sahabat inti dari yang disampaikan Nabi, sehingga nanti periwayatannya boleh jadi antara satu sahabat dengan sahabat yang lain ada sedikit perbedaan walaupun maknanya sama. Nanti itu diturunkan lagi ke murid-muridnya generasi tabi'in, terus ke bawah. Nah, kadang-kadang oleh beberapa murid Imam Bukhari misalnya, itu ini mirip. Jadi nomornya itu disatukan, hadisnya disatukan.
Nah itu ngapa kemudian kadang-kadang di satu percetakan dengan percetakan lain, padahal sama kitab hadis Sahih Bukhari, penomoran hadisnya tak sama. Yang memberi nomor siapa? Siapa lembaga katanya itu orientalis di Harvard University. Oh, nah kalau yang menyebutkan itu orang orientalis itu saya belum cross check lagi ya. Kalau itu misalnya yang nyebut itu. Kalau yang menghafal ada namanya Fathul Mun'im atau begitu ya, kitab yang menjadikan kamus hadis. Kalau kita nak nyingok nomor hadis, itu di situ dan itu memang buatan orientalis. Ya, sama macam kitab Al-Munjid. Munjid itu kamus bahasa Arab yang paling populer. Pas dilihat kamus itu bukan orang Islam nulisnya itu ya. Nah, itu yang kemudian jadi satu catatan juga. Itu Pak ya, saya belum ini lagi kalau yang menyebut bahwa penomoran dalam kutubus sita itu dari orang orientalis. Tapi sejak dulu nomor itu ada sebetulnya. Ya, dalam ya. Itu di buku kitab Durratul Nasihin. Itu orang itu hadisnya itu tanpa perawi. Bisa nggak dijadikan rujukan? Oh ya. Iya. Bisa sekali. Ya, hadis yang kemudian di situ tidak disebutkan rawinya, itu berarti dia memutus sanad, ya, memutus rawinya. Lazimnya yang itu dibuat untuk memudahkan umat, ya, untuk memudahkan umat. Sebab tidak semua orang itu sanggup membaca an kan begitu kitab hadis itu, ya. Iya, nanti kalau kita masyarakat awam nih, mana yang penting intinya Pak ya, mana intinya? Kadang begitu kita baca kan. Iya, itu kalau untuk masyarakat awam tidak apa-apa, kitab-kitab populer begitu. Ya, kita belajar kitab hadis yang sampai ada an itu untuk yang di kelas, yang memang di belajar ilmu hadis. Nah, itu pas ya. Nah, bahkan di situ kan nanti ada ilmunya, ilmu jarah wa ta'dil ya, mengetahui transmisinya cak mano dan sebagainya. Kalau orang awam nih sampaikan baik hadisnya sudah cukup. Selagi kita yang nyampaikan tahu itu hadisnya benar. Ya, jangan saja menyampaikan hadis palsu. Ya, saya rasa itu. Wallahu a'lam bishawab. Dah, cukup? Ada? Cukup ya? Oke, baik kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik peramalan dan semoga Allah mudahkan kita untuk ibadah. Kita berdoa dengan doa Nabi SAW yang diajarkan untuk sahabat Muaz ibnu Jabal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid dini wa allimna ta'wila ya rabbal alamin. Wa subhanaka Allahumma rabbi wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.